Perkenalkan, nama aku Tresia Dilanjutanimaneha, biasa dipanggil Dosa. Aku di sini bersama Sasha. Nama aku Benedikta Stefani Lumanciantar dari angkatan 23. Perkenalkan, nama saya Yohanes, saya dari angkatan 2022 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nama aku Christopher dan aku Tobing, panggilannya Chris, aku angkatan 23. Seperti yang kita tahu bahwa dosa itu merupakan salah satu hal yang membuat manusia itu terputus hubungannya dengan Tuhan. Akibatnya dari terputus hubungan dengan Tuhan itu ya kita lebih mementingkan keinginan pribadi kita, keinginan hasrat kedagingan kita. Jadi apa yang kita lakukan sesuai daging itu yang membuat kita lemah dan jauh dari itu. Kemudian ketika kita mengalami dosa, selain hubungan dengan Tuhan, dengan Allah itu terputus, kita juga sudah mengingkari diri kita sendiri sebagai kodrat yang harusnya baik, tetapi kita malah memilih yang Dosa menurut aku itu perbuatan jahat, tercela dan melanggar secara agama dan ya secara normal. Dosa itu adalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan yang mana kegiatannya itu melanggar seperangkat aturan yang telah diatur di dalam ajaran agama. Menurut aku, yang aku tahu, dosa itu adalah sesuatu yang kita langgar yang telah diajarkan oleh Tuhan. Kalau misalnya di agamaku tuh ada tujuh dosa besar yang bisa dibilang itu ada dosa kemarahan, yang dosa ego, terus malas, terus kayak rakus, ada kayak iri juga tuh ada. Pokoknya itu ada 7 dosa besar di agamaku. Bentuknya itu sebenarnya di dalam, kalau misalnya masih niat, itu sebenarnya sudah bisa dibilang dosa karena kita udah niat nih mau melakukan sebuah pelanggaran atau kejahatan. Tapi kalau misalnya dilakukan lagi, dosanya itu lebih besar karena kita udah melakukan apa yang kita pikirkan. Kira-kira begitu. Yang pertama ya, dosa itu ada dua, dosa berat dan dosa ringan. Dosa ringan itu adalah dosa-dosa yang dalam agama Katolik itu bisa diampuni ya, seperti yang mencuri, bahkan membunuh itu sebenarnya kalau bisa diakui dengan sungguh-sungguh itu bisa diampuni asalkan dia benar-benar mau menyesali dosa-dosanya. Tetapi dosa berat itu salah satunya seperti dosa mengucap Roh Kudus. Ketika kita mengingkari kuasa Roh Kudus, bahkan juga ketika kita berpindah agama misalnya ya, berpindah keyakinan, itu juga adalah salah satu dosa mengucap Roh Kudus. Nah, itu adalah dosa yang sangat berat di mana kita mengingkari iman kita. Di mana kita tidak lagi mempercayai apa yang sudah diajarkan, bukan cuma diajarkan tapi iman itu kan artinya wahyu dari Allah untuk manusia dan kita menjawab dan kita tidak menjawab. Nah, itu yang membuat kita berdosa besar. Jadi itu tadi dosa berat dan dosa. Yang aku tahu dosa itu ada 2 penggolongannya, dosa berat dan dosa ringan. Tapi untuk secara lebih lanjutnya aku sampai sini. Aku ambilnya dari 10 perintah Allah. Itu tuh bisa jangan dosa untuk mencuri, dosa untuk berbuat zina, dosa untuk berbohong, dan dosa untuk berhala. Oke, untuk agama Katolik tersendiri, tapi untuk agamaku itu menghapus dosa itu bisa dengan pergi ke gereja, beriman, kayak kita di setiap minggunya itu kami ada yang namanya doa tobat. Nah, terus selanjutnya dalam hari-hari tertentu itu gereja Katolik itu merayakan hari-hari tertentu, dan sebelum hari-hari tertentu kita ada namanya pengakuan dosa. Kalau di agamaku tuh ada yang namanya kita namanya itu pengakuan dosa. Jadi itu salah satunya kita bisa mengaku dosa dengan romo, adalah nama prosesnya itu pengakuan dosa. Tapi kalau misalnya di luar itu sebenarnya ada cara-cara lain. Kalau misalnya kayak kita mulai bertobat misalnya, terus kita mulai melakukan hal-hal yang baik, itu bisa menjadi bilangnya kayak menghapus dosa-dosa kita yang udah lama lah gitu. Adalah iman kita, iman Katolik itu ya, seperti yang kita tahu sakramen yang menghapus dosa itu adalah sakramen di mana imam itu menjadi pelantara rahmat
kita mengadukan dosa di hadapan imam. Karena imam itu dianggap sebagai alter Christi, ya, Kristus yang lain. Dan berkat atau rahmat itu untuk menghapus dosa itu memang berasal dari Kristus sendiri. Dan atas nama gereja dan Kristus, itu ada kata-kata itu, aku menghapus dosa engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lalu ada penitensi dan lain-lain. Dan semua dosa-dosa itu diampuni bukan semata-mata ya karena kenapa ya kita harus mengaku dosa terhadap manusia, kepada manusia, kepada Allah langsung. Karena apa? Allah itu di dunia ini harus ada seseorang yang menjadikan perpanjangan tangan dari sehingga dia sebagai alter Kristi dia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Hanya seorang imam, bukan kantor, bukan Allah, hanya seorang imam. Baik, untuk mengalahkan dosa kita harus ingat bahwa apa yang dikatakan dalam Alkitab, lakukan yang baik dan hindari yang jahat. Kita mungkin bisa menghafalkan 10 perintah Allah, kemudian perintah gereja dan bagaimana. Tetapi yang paling hakiki atau pesan emas dari Kristus sendiri, lakukanlah yang baik, hindari yang jahat. Sebisa mungkin itu dilakukan, maka kita bisa menghindari dosa. Tetapi itu tadi karena kedagingan kita melawan Tuhan sehingga kita berbuat dosa. Tapi kita berusaha untuk berdosa. Itulah indahnya iman Katolik. Ketika kita berdosa, kita bisa meminta rahmat lagi. Tetapi juga dalam diri kita harus ada semacam kerinduan untuk bertobat. Jangan hanya lakukan dosa lagi, kemudian bertobat, lalu lakukan lagi. Jangan sampai seperti itu. Ya, itu tadi supaya kita tidak jatuh kepada dosa atau dosa yang sama. Lakukanlah yang baik. Kalau aku sendiri itu sebenarnya ada banyak ayat-ayat yang mengajarkan kita untuk tidak berbuat dosa, tapi memang balik ke individunya masing-masing. Tapi ajaran yang paling membantu itu yang pertama kita itu kalau misalnya melakukan dosa, kita itu nggak nyampe ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Jadi logikanya kita nggak bakal lagi bisa berkumpul sama keluarga kita yang ada di dunia dan segala macamnya. Dan mungkin itu yang paling membantu kalau misalnya kita itu melakukan dosa, kita nggak bisa masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan, maka kita nggak bisa berkumpul lagi sama orang tersayang. Mungkin itu pesan yang paling membantu buat aku. Bagi aku itu pesannya kayak selagi kita masih takut Tuhan dan kita tahu apa aja yang harusnya kita hindari, itu tuh seharusnya kita hindari.